Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Opa, Oma, sahabat PKLU GPIB dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023. Saya Hermin Nursella Margareta Sirait, anggota PKLU GPIB Jemaat Margomulyo di Yogyakarta. Oma Opa, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, puji syukur dan terima kasih atas hari yang baru di mana kami dapat bangun dengan napas kehidupan yang daripadamu. Siapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan kami baca. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat yang pertama sampai dengan 24. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Jope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah."
Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada penumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan." Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya, ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Opa Oma, sahabat PKLU, marilah kita masuk dalam renungan sesuai SBU pagi ini dengan tema halal menurut Allah yang tertulis dari ayatnya yang ke-15. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau katakan haram. Soal makan dan minum bukanlah soal biasa. Agama-agama menempatkan bahwa makan dan minum adalah salah satu inti terdalam dari teologinya, tidak terkecuali dalam keyakinan Kristen. Makan dan minum bahkan merupakan gambaran eskatologis atau hal-hal terakhir tentang surga, di mana orang akan berkumpul untuk makan dan minum dalam perjamuan bersama Allah. Kekristenan pun mengenalkan ritus perjamuan kudus, Ekaristi, ucapan syukur melalui makan dan minum sebagai peristiwa sakral yang membangunkan iman disertai janji tentang hidup yang kekal. Petrus adalah tokoh yang dibentuk oleh lingkungannya sebagai seorang hidup dalam tradisi bagaimana Yahudi. Ia mengenal dengan baik apa saja yang disebut makanan halal dan haram. Dalam rangka ketaatan agama, ia berusaha untuk tidak mencemarkan diri dalam kenajisan makanan-makanan yang dilarang agama. Keyakinan ini rupanya mendarah daging sekalipun ia sudah menjadi pengikut Yesus Kristus. Ia membangun dikotomi tegas bahwa seorang yang taat agama adalah seorang yang tidak najis dalam makanan. Hal ini rupanya menurun dalam cara bersikap terhadap orang-orang yang berasal dari bangsa lain yang dicap sesat, najis, bukan umat Allah, dan menuju kebinasaan. Prinsip dasar soal halal dan haram tidak lagi dilihat dalam rangka kesalehan semata, melainkan sarana memuliakan Allah, bukan manusia untuk makanan. Sebaliknya, makanan untuk manusia dan percaya bahwa semua itu asalnya dari Tuhan. Dalam peristiwa-peristiwa makan yang muncul adalah rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan. Di sini firman Tuhan menjadi instansi kritis dalam rangka mengungkapkan bakti seseorang selama dinyatakan halal oleh Allah.
tidak boleh dinyatakan haram. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, kita sudah selesai membaca SBU. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu, untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku, turut maksud-Mu. Kita akan menutup acara ini dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan atas pernyataan Tuhan di dalam melaksanakan program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Kami sudah membaca firman dan merenungkannya. Tuhan, berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang tulus di dalam setiap langkah hidup kami sepanjang hari ini. Jadikanlah segala perkataan dan perbuatan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami juga memohon kepadamu Tuhan, berkati Dewan PKLU yang menyelenggarakan program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Berikan kesehatan bagi seluruh anggota Dewan PKLU. Berkati juga Opa Oma sahabat PKLU dimanapun berada, agar di masa tua ini kami tetap sehat, tetap semangat, dan boleh menjadi teladan bagi anak cucu kami. Juga jadikan kami saluran berkat bagi orang lain, agar keberadaan Tuhan boleh dinyatakan. Berkati juga seluruh jemaat GPB agar karya yang kami lakukan semata-mata semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sahuti doa dan syukur kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Opa Oma, sahabat PKLU, selamat beraktivitas, sehat selalu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.